Halo pemirsa nonton singkat, film yang akan direview berjudul No Exit. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Darby menjalani rehabilitasi di Brother Days Sacramento karena ketergantungan pada obat-obatan. Dia dikirim ke rehabilitasi oleh Devon kakaknya karena dianggap mengganggu keluarga, dan dia baru 11 hari berada di sana. Ketika Darby mengikuti kelas curhat, dia mendapat telepon dari Joe iparnya yang mengabarkan bahwa ibunya masuk rumah sakit akibat pendarahan di otak. Dan pada malam harinya, dia meminjam telepon temannya untuk menghubungi Devon, menanyakan kondisi ibunya, dan ingin sekali datang menjenguk. Tapi Devon melarang datang karena dia menganggap Darby yang menyebabkan situasi ini terjadi. Tengah malam, Darby nekat kabur dari rehabilitasi, pergi menjenguk ibunya di rumah sakit Salt Lake. Dia juga nekat menggunakan mobil staf tanpa seizin pemiliknya. Di tengah perjalanan, Darby menepi sejenak untuk beristirahat. Dia terbangun dari mimpinya karena petugas polisi yang mengetuk jendela dan memberi informasi bahwa jalur antar kota ditutup karena badai dan mengharuskannya untuk kembali ke Sacramento atau berhenti sejenak di rest area yang tidak jauh dari sini. Darby berencana memaksa untuk melanjutkan perjalanan, tapi polisi itu mengatakan percuma melanjutkan perjalanan karena jalan ditutup total dan akan dibuka esok harinya. Akhirnya Darby memutuskan menuju rest area. Sesampainya di sana, dia menjumpai beberapa orang yang juga sama menunggu badai reda untuk melanjutkan perjalanan. Sambil bersantai, Darby mencoba untuk menghubungi Devon, tapi sayangnya tidak ada sinyal dikarenakan badai. Lalu datang pria tua dan mengatakan mendapat sinyal hanya beberapa detik saja jika berada di luar. Mendengar apa yang dikatakannya, Darby keluar ruangan untuk mencari sinyal. Di situ, dia seperti mendengar suara teriakan seseorang. Dia mencari sumber teriakan itu yang ternyata berasal dari mobil van yang di dalamnya ada seorang gadis kecil yang terikat. Darby berusaha menolongnya, namun semua pintu terkunci. Dia mengambil langkah memotret plat nomor mobil tersebut. Karena seseorang datang, dia masuk ke dalam mobilnya untuk menenangkan diri sejenak, lalu kembali ke ruangan tersebut. Darby melihat ada 4 orang di ruangan itu, yang mungkin salah satu di antara mereka adalah pemilik mobil van sekaligus pelaku. Pria tua mengajak semua untuk bermain kartu sambil menunggu badai reda. Darby mencoba membaca raut wajah mereka dan mencari siapa pelaku penculik anak itu. Selama permainan berlangsung, dia menanyakan satu persatu nama, asal, dan tujuan mereka. You didn't say where are you from? Battle Mountain. Yeah, it's the middle of Nevada. Darby terkejut apa yang dikatakan Lars. Dia langsung menebak Lars adalah pelakunya. Ketika permainan usai, Darby langsung pergi ke toilet. Dia mengirim pesan kepada polisi tentang penculikan yang telah terjadi, namun gagal karena sinyal. Di situ dia mencari beberapa alat dan menyelinap keluar menuju van untuk menyelamatkan gadis kecil itu.
Darby melihat gelang yang dimana gelang itu tanda bahwa dia dalam kondisi sakit dan dalam perawatan. Ketika hendak melepaskan ikatannya, tiba-tiba Lars datang untuk menengok kondisi J, gadis kecil yang diculik itu. Lalu Lars kembali karena dia terlupa membawakan makanan untuk J. Karena Lars akan kembali, Darby segera keluar van dan berjanji kepada J akan mencari bantuan untuk menyelamatkannya. Ketika Lars akan membuka pintu mobil, dia melihat jejak yang berasal dari mobilnya menuju ke arah belakang toilet. Ash menghabari Darby yang lama berada di toilet. Ketika Darby ingin menceritakan kepada Ash, tiba-tiba Lars datang dan Darby langsung mencambuk Ash untuk memanipulasi keadaan. Setelah Lars pergi, Darby menceritakan penculikan gadis kecil yang dilakukan oleh Lars yang disembunyikan di dalam mobilnya. Ash terkejut dan berusaha menghubungi polisi, namun Darby mencegahnya karena sinyal dan dia telah mencobanya beberapa menit yang lalu. Dan sepertinya Lars mencurigai Darby. Ash mempunyai rencana menyuruh Darby untuk memancing Lars keluar ruangan karena hanya Darby yang dicurigai Lars. Di situ Ash mempunyai waktu untuk memberitahu Ed bahwa Lars telah menculik gadis kecil. Darby sempat keberatan karena Lars membawa pistol dan akhirnya dia menyetujuinya. Setelah dari toilet, Darby langsung keluar menuju mobil van. Dia melepaskan ikatan J dan segera mengeluarkannya dari situ. J merasa takut dan menanyakan keberadaan mereka yang telah menculiknya. Darby sentak kaget ketika J mengatakan mereka. Lalu dia bertanya ada berapa jumlah mereka. J menjawab 2 lelaki. Darby sebagai kaget dan sempat terdiam. Ternyata Ash juga terlibat. Lalu dia meninggalkan mobil, berencana memberitahu Ed masuk melalui jalur belakang. Ed merasa ada yang aneh dengan gelagat mereka. Dia mencoba keluar, namun Sandy mencegahnya. Mengetahui dia tidak ada di mobil, Ash kembali ke toilet untuk menemuinya. Ash mengancam Darby untuk tutup mulut dan tidak segan menghabisinya jika dia bercerita. Mereka berkumpul kembali di ruang utama, tapi suasana terasa canggung. Ketika Ed bercerita tentang pengalamannya selama di marinir, Darby, Ash, dan Lars melihat J keluar dari mobil. Ash memberi kode Lars untuk menangkapnya. Lalu Darby juga bertindak melalui jalur belakang dan Ash menyusulnya. Di situ Darby dianiaya karena bertindak tidak sesuai perintah Ash. Lars memberi kabar bahwa J lari ke dalam hutan. Mereka bertiga pun mencarinya. Selama pencarian, Darby mencari celah melarikan diri. Jay. Ed mendengar suara tembakan. Karena penasaran, akhirnya Ed keluar ruangan memeriksa keadaan. Dia melihat sosok anak kecil tergeletak tidak jauh dari parkiran. Lalu dia segera menolong dan membawanya masuk anak itu. Beberapa menit kemudian, Darby tiba dengan kaki terluka dan dia sedikit lega mengetahui bahwa J bersama mereka. Dia mengatakan bahwa Lars dan Ash melakukan penculikan terhadap anak itu dan mereka bersenjata. Tak lama kemudian, Ash dan Lars kembali ke rest area. Mereka melihat kalau Darby berada di dalam beserta J. Ed melarang mereka masuk dan mengancam akan menembaknya. Mereka bernegosiasi. Ash meminta untuk segera menyerahkan J yang sekarat karena Ash membawa obatnya, lalu pergi tanpa ada yang terluka. Sedangkan Ed menawarkan kunci mobil ditukar dengan obat J, lalu membiarkannya pergi. Ed menyuruh Darby untuk menyembunyikan kuncinya. Lars mengambil bahan bakar lalu menyiramkan pada sekeliling rumah dan mengancam untuk membakarnya. Karena takut situasi menjadi kacau, Sandy memberitahu Ash
dan Lars bahwa Ed tak bersenjata. Saat itu juga J terbangun dan memanggil Sandy. Ternyata Sandy adalah pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah J. Saat itu juga Darby menuduh Sandy juga terlibat dalam aksi itu. Lalu Sandy menyemprotkan merica ke mata Darby. Ash menyuruh Sandy segera mengobati J. Ed terdiam dan terheran apa yang dilakukan istrinya. Lars, take over by Jay. Hallelujah. How did you even meet these freaks? Dia mencuri anak itu dan menebusnya kepada orang tuanya yang kaya raya hanya demi sebuah hutang bank. Dan dia mengenal Ash dan Lars di media sosial. Lalu Sandy menyuruh mereka segera membawa J pergi, tapi Ash menanyakan kunci mobilnya. Where are the keys at? Ed melarang Darby untuk mengatakannya. You tell him and we're all dead. You get it right. Karena merasa kesal, Ash menembak Ed dan menembak Sandy. Lalu menyiksa Darby untuk mengatakan di mana kunci mobilnya. Ash memberi kabar Darby bahwa ibunya meninggal dan memperlihatkan pesan yang dikirim oleh Devon. Selain itu, pesan yang ditulis Darby ke polisi tentang penculikan ternyata telah terkirim dan mendapat respon. Ketika Ash mencari kunci, Darby meminta tolong kepada J untuk mengecoh Lars. Go back now. Jerry, sit down. Wait, no. Setelah mendapatkan kunci, Ash kembali ke depan di mana Lars telah ditodong oleh Darby. J berusaha menyerang Ash, namun senjata yang digunakan Ash mengenai kepala Lars. Hey, don't touch it. Darby dan J berkesempatan melarikan diri. Namun Ash berhasil menggagalkannya. Polisi pun tiba dan percekcokan pun terjadi. Oh, thank God! Step away from the car! There are people that are hurt now! Sir! Darby yang sadar diam-diam menembak Ash. Adu tembak di antara mereka bertiga pun terjadi. Dan akhirnya Ash tewas di tangan Darby. Need help. Di akhir cerita, Darby kembali ke pusat rehabilitasi di Sacramento. Selama 48 hari di sana, akhirnya dia dijenguk oleh Devon, kakaknya. Devon? Itulah cerita singkat film No Exit. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.